Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita arahnya ke Bekasi dari Jakarta. Macet juga ternyata. Hari ini kita coba melanjutkan pembahasan dari buku Paradigma Awal dari Kesuksesan. Yang sebelumnya saya telah membahas tentang karakter dan kepribadian, di mana kepribadian atau sifat itu udah saya bahas cukup banyak. Yang sekarang kita bahas adalah karakter. Bagaimana terjadinya atau pembentukan sebuah karakter. Di dalam buku saya itu saya membuat sebuah bagan bahwa kesuksesan itu karena karakter orang tersebutlah yang membuat dia sukses. Itulah yang membedakan antara orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Orang yang memberi dan menerima itu karena karakternya berbeda. Nah, bagaimana karakter itu terbentuk? Bila kita lihat dalam bagian buku saya menjelaskan bahwa itu semua diawali dari nilai-nilai atau input masukan-masukan, baik itu dari komunitas, baik itu dari buku yang kita baca, informasi yang kita terima, atau dari rekan kerja kita, atau dari teman kita sendiri, sahabat kita, yang nilai-nilai yang ada pada sebuah komunitas itu atau sebuah negara itu atau teman kita sendiri, itu kita terima, kita meyakini akhirnya bahwa nilai itu adalah benar, values. Karena nilai itu kita merasa benar dan kita yakini, kita merasa yakin bahwa yes, inilah nilai-nilai yang menurut saya cocok dengan nilai ini. Apapun nilainya, mau itu nilai negatif yang ditanamkan, mau nilai positif yang ditanamkan, ketika kita meyakini, maka kita akan merubah paradigma atau sudut pandang hidup kita. Contoh, nilai negatif adalah bagaimana pada saat Nazi Jerman itu membrainwash rakyat Jerman dengan nilai-nilai yang baru, dan akhirnya diyakini oleh orang Jerman bahwa mereka sepakat bahwa membunuh bangsa Yahudi itu adalah benar. Maka di Nazi saat itu ada namanya Menteri Propaganda Jerman. Dialah yang menteri inilah yang Goebbels inilah yang membrainwash otak dari rakyat Jerman itu sendiri melalui TV, melalui radio, melalui media-media tempelan yang tujuannya adalah membrainwash, memberikan masukan-masukan nilai-nilai baru kepada rakyat Jerman, sehingga akhirnya mereka percaya bahwa itu adalah benar. Sehingga kata Goebbels adalah, katakanlah 1000 kedustaan, maka kau pun akan percaya. Artinya ketika kedustaan itu dilakukan berulang-ulang, maka kita pun akan percaya. Contoh sederhananya adalah begini, semua akan menjawab hal yang sama ketika saya bertanya adalah, apapun makanannya, minumannya adalah, nah pasti semua akan menjawab yang sama. Apa itu? Adalah the power of repetition. The power of repetition artinya sebuah power pengulangan, sebuah kekuatan dari sebuah pengulangan. Itu akhirnya membentuk mindset kita bahwa itu adalah benar. Nah, itulah nilai yang negatif. Ada juga nilai-nilai positif ketika kita masuk di sebuah komunitas kajian agama. Maka ada nilai-nilai yang kita terima di situ. Ada yang tidak menerimanya, ada yang menerima. Yang menerima akhirnya dia meyakini, sehingga merubah sudut pandang dia tentang kehidupan. Dia berubah total. Yang tadinya dia adalah suka dugem segala macam,
ketika dia bertemu di sebuah komunitas itu, maka dia berubah total, merubah sudut pandang dia bahwa inilah yang benar. Nah, sehingga paradigma dia itu berubah. Paradigma inilah yang akhirnya karena di sudut pandang pikiran dia itu udah berubah, maka otomatis perilakunya pun berubah. Perilaku berubah, perilaku ini menjadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dari sebuah perilaku. Maka akhirnya itulah yang membentuk karakter. Yang tidak mudah membentuk karakter ini bisa tahunan, puluhan tahun. Ini disebut dengan karakter. Karakter ini nilai-nilai. Bila kepribadian yang seperti saya sampaikan sebelumnya adalah sifat pemalu, orangnya memang teliti, orangnya tegas, itu adalah sifat yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh tuh kalau sifat sanguinis itu jelek. Tidak, berarti kita sama aja menghina ciptaan Tuhan. Tujuannya apa Tuhan menciptakan? Ada orang koleris, ada orang sanguinis, ada orang yang namanya plekmatis dan melankolis. Tujuannya apa? Kenapa Tuhan menciptakan pribadi yang berbeda-beda, sifat orang berbeda-beda? Karena agar terjadi keseimbangan dalam dunia ini. Itu tujuannya. Ada orang yang suka banyak bicara, tapi di sisi lain dia tidak suka menulis, tidak suka mencatat. Tapi ada orang yang suka mencatat. Keseimbangan. Ya. Nah, kembali lagi kepada karakter. Paling gampang merubah perilaku sebenarnya. Paling gampang dibanding sifat tadi. Contoh perilaku ya. Bila dia berubah, paling gampang adalah contohnya ketika kita sedang berada di sebuah kota, di mana sebuah kota itu atau sebuah negara itu menerapkan sistem yang berbeda. Contoh ekstrimnya saja ketika kita berada di Jepang misalnya, maka di situ ada nilai-nilai yang ditanamkan di negara Jepang bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Bila tidak, maka ada aturan, ada norma yang berlaku, ada hukuman. Bila kita mengendarai sebuah mobil, maka kita harus tertib di disiplin. Bila tidak, maka ada norma yang berlaku, hukuman, aturan yang berlaku ada. Nah, akhirnya apa? Dalam waktu sekejap perilaku kita berubah. Berubah karena apa? Berubah karena ada nilai-nilai dan ada norma-norma yang berlaku di negara itu. Perilaku kita berubah. Yang tadinya kita antrinya sembarangan, tidak antri, bahkan rebutan tiket untuk nonton bola, ataupun kita beli tiket kereta, kita saling berebut. Ketika di suatu negara yang menetapkan aturan strict seperti itu, otomatis perilaku kita berubah. Sesimpel itu, perilaku itu berubah. Dalam hitungan detik bisa berubah. Karena apa? Karena lingkungan mempengaruhi. Tapi apakah karakternya berubah? Belum tentu. Karakter itu membutuhkan waktu yang berulang-ulang. Sehingga bila ada orang bilang, perilaku apakah mudah dirubah? Gampang. Tapi karena gampang berubah, gampang juga dia kembali kepada perilaku awalnya. Nah, ini yang disebut dengan karakter. Jadi karakter itu membutuhkan waktu yang lama, tapi bisa. Karakter disiplin, karakter orang yang bertanggung jawab, karakter jujur, itu semua karakter. Jadi di pagi ini kultum on the road tentang buku paradigma awal dari kesuksesan cukup saya akhiri, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, melanjutkan dari buku saya dari bab 1 sampai bab 5. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paradigma.